Bre, terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum kalian melanjutkan videonya, jangan lupa diklik subscribe, like, dan komen. Oke coy, Yongkrut. Segmen kali ini di cerita horormu. Selamat menonton videonya. Aku masih ingat betul, kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede, Jati Asih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya, ayah dan ibu betah banget lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu tahun 1996. Aku masih duduk di bangku 2 SMP. Sekarang dibilangnya kelas 8. Dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota Patriot ini. Komplek yang menurutku menyebalkan. Gak punya tetangga. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya komplek. Perumahannya saling senderan kayak remaja yang baru-baru banget jadian. Ada pula yang di bagian depan. Maklum, perumahan Bank Negara itu loh. Ngelihat bangunannya, lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan. Dinding rumahku bisa dipretelin dengan amat mudahnya kalau kita punya kuku panjang. Ah elah bu, kenapa harus di sini sih? Aku protes. Tapi itu awalnya. Sampai akhirnya aku yang doyan explore tempat menemukan lapangan yang asik banget untuk beraktivitas. Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Wih, pokoknya asik deh. Jadi, komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah, enak banget ke sana. Sampai akhirnya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek juga, lalu ke tanah lapang, lalu ke tempat perumahan lagi. Begitu terus sampai tukang bubur selesai naik haji. Hehehe, senyum-senyum tipis sama tetangga. Aku yang dikenal banyak bacot, alias sering banget basa-basi dengan mereka. Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat. Tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang kudengar rumah itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin saja lah. Namun beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku. Hingga sekarang usiaku hampir kepala 4. Tak bisa semudah itu kulupakan. Peristiwa pertama, tepat 2 bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu sempat meninggalkan aku, kakakku, dan adikku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu.
Aku lupa tanggalnya. Aku dianggapnya sudah gede, sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaanku. Kakakku bukan orang yang pedulian sama adik. Dengan santainya, dia hanya mengunci diri di kamar. Gak peduli adikku sudah makan atau belum. Kalau aku sih gampang, masak mie instan juga jadi. Lah, adikku yang kecil. Halo, apa kabar kakak? Ah, daripada nggak waras mikirin dia, lebih baik aku membuat makanan untuk adikku. Mie instan dulu ya adek. Maaf kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening. Jadi langsung menatap langit. Terkadang aku suka ngayal. Ada yang ngintip dari sana. Entah orang, binatang, atau bukan keduanya. Kok agak merinding? Buru-buru kulenyapkan pikiran aneh tersebut. Fokus masak mie. Sesudah kelar masak mie, kumatikan kompor. Duk. Mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan dinding wanita nomor 13 berbunyi keras sekali, seperti dihantam benda tumpul. Kenapa gak roboh? Karena 2 lapis. Dinding rumahku dan rumahnya, jantungku berdetak kencang. Duk. Terdengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Aku tak bergerak. Mau pingsan, malu sama adik. Tapi itu suara apa? Ya, suaranya berhenti. Pelan-pelan kulangkahkan kaki dekat tembok dan mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu, Mbak, ini ada jadi. Adikku mengagetkanku saja. Sialah. Segera aku bereskan membuat makanan untuk adikku. Lalu, kami duduk-duduk manja di depan televisi. Adek, kamu dengar suara yang tadi? Buk, gitu. Kayak badan kita kalau digebukin pakai guling. Dan jangan nanya, karena aku nggak ada perumpamaan lain. Enggak tuh, jawab adik singkat. What the hell? Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Auto, adikku pasti dengar kan? Adek, kamu jangan bohong. Nanti dosa tahu. Dengar apa enggak? Dibilang enggak, katanya. Suara televisi kamu enggak kegedean kan? Lah, ini TV baru dinyalain. Katanya dengan logat agak cadel. Dia benar, TV baru dinyalakan. Baru ini. Artinya, memang cuma aku yang mendengar. Sambil menemani adikku makan, bulu kuduku mulai merinding. Semoga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun, aku sudah di atas kasurku sendiri. Aku segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah pagi rupanya, matahari meninggi. Aku kok di dalam kamar? Harusnya di depan TV. Tanyaku ngegegas kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. Lah iya, memang depan TV sama adek ketiduran. Makanya ayah angkat ke kamar. Histeris gitu, ucap beliau. Aku cuma, ingin kembali rebahan. Tapi ku urungkan karena ibu memasak nasi goreng yang kayaknya enak. Tak perlu
cuci gigi. Langsung kusikat nasi goreng buatan ibu yang lezatnya bisa umroh 7 kali. Enak banget bu, kataku. Ibu cuma senyum. Nah, kita skip dulu sampai di sini. Lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu. Ibu cerita pada ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin berharap aku tidak mengerti. Tapi percayalah bu, walau dibesarkan di Jakarta, adat Yogyakartaku, terutama memahami bahasa Jawa, kupegang teguh. Langsung aja ke artinya ya. Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang, kata ibu ke ayah. Ayah nggak dengar apa-apa, kata ayah. Ya jelas, keran kamar mandi kamu nyalain, tangisannya cukup kencang. Kayak habis dianiaya, ujar ibu lagi. Ayah menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel anak era 90-an. Pasti tahu banget novel ini. Ceritanya soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka gesebuk, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibuku lagi. Nanti ayah sama aku bertamu ke sana. Takut ada apa-apa. Kalau memang ada penganiaya ya kita panggil polisi, tutur ibu. Ya sudah, nanti kita ke sana. Ayah dan ibu hendak ke sana sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawa kue-kue. Bagi warga Jogja, bertamu dengan membawa buah tangan itu wajib hukumnya. Kami tak biasa melanggang begitu saja tanpa oleh-oleh. Walau itu hanya roti 4 biji sekaligus. Kulirik jam. Masih 09.00 waktu Indonesia Barat. Masih lama. Aku membayangkan ayah dan ibu berkunjung ke sana. Dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius itu di belakang rumah kami. Penasaran? Akhirnya jam 14.00 waktu Indonesia Barat telah tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah dan ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi stay cool aja lah. Bisa-bisa disemprot beliau. Kenapa curi dengar percakapan orang tua? Ya sudah, aku pura-pura main PS dan berusaha gak mengerti apapun. Keluar sebentar ya Jen, kata ibu. Aku cuma menjawab heeh. Padahal keponya setengah mampus. Baru pergi sekitar 10 menit. Ayah ibu sudah balik ke rumah. Orangnya nggak ada, kata ibu. Diteriakin sampai pegel. Gak keluar, tapi lampu teras depannya hidup. Mungkin lagi pergi, kata ibu lagi. Kok curiga ya? Sepertinya dia nggak pergi, tapi memang mengurung diri. Seujun banget. Tapi namanya anak kecil, lagi hobi-hobinya kepo. Gimana caranya untuk investigasi sebenarnya wanita itu di rumah atau tidak? Pura-pura ambil sepeda ah. Jen, mau kemana kamu? Kata ayah. Main, jawabku singkat. Mandi belum? Apa belum? Sikat gigi belum? Main saja anak satu ini. Mandi dulu, ibuku menyahut. Elah,
Aku beringsut manyun ke dalam rumah. Ku teruskan saja nonton TV lah. Lagian panas matahari lagi menyengat-nyengatnya. Nanti saja mandi sekalian sore. Hehehe. Begitulah aku. Waktu kecil malas mandi banget. Kayak kamu kan yang lagi dengar. Hehehe. Sore menjelang. Pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Aku masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang masih disetting ulang. Pasti kamu tahu deh. Jam lama, klasik, dan dia berhenti tepat saat aku melihatnya. Nanti ku setting. Sekarang mau mandi dulu. Mau main sepeda. Ye. Kelar mandi, segar, wangi, aku langsung bergegas ambil sepedaku. Kali ini agak malas ke lapangan, nanti kotor lagi. Kan aku udah mandi, aku niatkan saja keliling komplek perumahan. Oh iya, nama-nama jalan di perumahanku ini diambil dari nama gunung. Ada Merapi, jalan rumahku. Ada Malabar, ada Parango, Gede, Tinombala, Rinjani, banyak lagi. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti kalau sudah mau pulang, biasanya dekat-dekat maghrib, karena komplek ini belum banyak yang menghuni. Mobil dan motor sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan sepeda lalu menikung tajam. Dibelokan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Oh, sungguh mengasihkan. Tapi itu dulu. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil. Dan garasi rumahnya hanya muat 1 mobil. Kebayang sempitnya jalan-jalan perumahan ini. Oke, skip. Hari menjelang maghrib, saatnya menduk pulang. Aku melewati jalan Kawi pelan-pelan. Di gang, nanti kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati. Sisanya kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun, sehingga kita bisa melihat ke balik pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu, sambil ku perhatikan setiap sudutnya. Rumah itu ada cahaya bolham di terasnya. Tapi kayak bolham di peternakan ayam negeri, penuh debu, sarang laba-laba, dan temaram. Aku sampai merebahkan sepeda di tengah jalan, mendekat ke arah pagar. Ku perhatikan kaca depan rumah. Ada yang mengintipku. Sebelah mata yang melotot membesar. Hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Buru-buru ku ambil sepeda dan ngacir. Sial, seram sekali. Hingga hari ini mata itu masih suka terbayang-bayang. Bahkan mendefinisikan saja aku gemetar. Hingga saat aku melihat mata itu dan naik kelas 3 SMP, tidak ada kejadian yang terlalu aneh. Oke, skip. Hingga akhirnya menginjak kelas 3 SMP, ayah ibuku mulai bisa membangun rumah. Kami lumayan terpandang lah di komplek. Apalagi ayah bekerja di BUMN minyak itu. Gajinya lumayan, yang paling besar di perumahan yang lebih mirip papan subsidi. Untuk warga
tak mampu sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Ya, disyukuri aja. Hore, rumahku bakal bertingkat. Tapi ibu bilang di atas khusus untuk mencuci serta menyetrika. Tapi tidak dibuat ruangan bertembok, tetap terbuka dengan dikelilingi teralis sehingga maling tidak masuk. Well, mantul juga ide ibuku. Ada satu tukang dan 2 yang membantunya. Biasanya disebut kenek. Sebelum membangun, ibu meminta izin tetangga kiri kanan, belakang supaya tidak terganggu aktivitas para tukang ini. Giliran di rumah belakang, lagi-lagi ibu tak bisa menemui pemiliknya. Ibu memintaku menemani pergi ke Pak RT mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13. Wah, iya. Kenapa nggak dari awal nanya Pak RT? Pak RT sendiri merupakan seorang pegawai swasta yang hampir jarang memperhatikan warganya karena sibuk bekerja. Pak Ahmad namanya. Dia berusia kayak ayahku. Pada waktu itu masih 47 tahunan. Pak RT mempersilahkan ibu dan aku untuk duduk. Rumah Pak RT ada di ujung jalan Merapi. Jalanan rumahku. Kekuasaan Pak RT meliputi jalan Merapi dan Jalan Kawi. Ibu hahaha hihihi sebentar sama Bu RT sambil menanyakan pertanyaan-pertanyaan, anak berapa, di mana dulu tinggalnya, bla bla bla. Aku cuma bengong sambil ngeliatin ruangan tamu Pak RT. Tibalah pertanyaan mendasar. Anu Pak RT, saya mau tanya, itu rumah di belakang saya siapa ya? Saya sejak 11 bulan lalu pindah ke sini, tidak pernah tahu siapa di belakang saya itu. Tapi kadang saya mendengar suara-suara aneh, kayak orang nangis atau bertengkar, karena ada suara bak buk bak buk bak buk yang kedengaran ya sampai dinding rumah saya. Tiap saya samper, gak pernah ada yang keluar. Atau mungkin orangnya lagi pergi. Kalau bertamu malam-malam kan kurang sopan. Jadi jarang saya ke sana kalau malam. Biasanya siang. Saya mau minta izin ke dia karena saya mau membangun rumah. Namanya tetangga, saya nggak mau kalau dia merasa keberatan saat membangun rumah, suaranya berisik. Saya minta kesediaan Pak RT untuk menjelaskan sama yang punya rumah. Barangkali Pak RT bisa membantu saya, kata ibu. Pak RT dan Bu RT pandang-pandangan. Bu RT tersenyum agak kecut dan menghela napas panjang, mempersilahkan suaminya untuk menjelaskan. Pak, oh iya, mereka juga orang Jawa dari Semarang. Anu Bu, jadi begini, yang tinggal di situ namanya Ibu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak orang pertama di RT ini. Baru saya. Dulu gak gini keadaannya. Baik-baik saja. Saya sempat ngobrol sama suaminya. Sekitar 3 tahun lalu, saya sama suaminya, sampai suaminya dan anak-anaknya pergi meninggalkan Bu Tantri. Dia di sana seorang diri. Emang begitu, kalau ada tetangga yang datang, dia nggak mau keluar, paling ngintip doang di balik tirai.
Jelas PRT Ahmad, kalau mau bangun rumah, ya bangun saja. Tidak apa-apa. Yang penting, niat kita baik. Semoga Bu Tantri tidak keberatan. Selama ini, gak ada yang aneh-aneh sih laporannya. Paling ya hanya Ibu Tantri nangis saja, atau suara-suara kayak pukulan ke dinding. Tapi gak masalah. Kalau ada apa-apa, mending ibu lapor lagi saja. Ibu tersenyum, sudah dapat jawaban. Aku pun lega. Oh, orang gila toh, pikirku. Kami lalu pulang. Ayah dan ibu memulai proses pembangunannya. Dikarenakan keluarga kami setengah kejawen. Ayah dan ibu tak lupa menaruh sesaji agar pembangunan berjalan lancar. Bukan sesaji aneh-aneh, pakai ayam cemani segala. Hanya bubur merah dan putih. Hiu dengan jumlah ganjil. Bunga-bunga diutamakan melati dan kenanga yang ditaruh dalam meja air mawar. Itu saja. Cukup lama juga, sebulan penuh proses pembangunan sampai jadi. Lancar dan hasilnya sungguh kece. Semu bangunan beratap jadi tak kehujanan. Tralis menutup di bagian belakang dan arah selatan. Bentar deh, digambarin biar ada bayangannya. Hehehe, kira-kira begitulah. Nah, di bawah tralis dekat mesin cuci ada rumah nomor 13. Dan di bawah tralis, dekat saluran air, ada rumah nomor 19. Samping rumahku, aku bisa melihat atap rumah mereka. Dan rumah nomor 13, satu atapnya hilang. Memungkinkan aku melihat isi rumahnya dari atas. Tapi gak juga ternyata, karena ketutup plafon. Duh, otakku, please jangan kepo. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, aku yang kebagian tugas nyuci semangat banget mencoba area cuci jemur dengan perdana. Apalagi ibu menaruh bale-bale dengan modifikasi kasur kecil di atasnya. Empuk banget. Tugas mencuci jadi terasa aduhai. Biasanya aku mencuci di malam hari sambil kuselingi dengan belajar. Padahal ibu menganjurkan untuk mencuci seminggu sekali saja. Yang penting pakai digosok manual pas hari libur. Duh, males. Ini rela kulakukan biar hari liburku bisa main seharian. Oke, skip. Gak tahu kenapa, mungkin kebetulan yang menyebalkan. Mencuci perdana itu hari Kamis, mendekati maghrib. Siangnya pulang sekolah kan tidur. Hehehe. Awalnya aku gak ngeh apapun. Mulailah ritual mencuci. Rendam, kasih sabun, diputar-putar, tinggal baca buku. Lama-kelamaan aku mencium bau darah yang pekat di tempat cuci. Baunya sungguh anyir. Sampai-sampai aku pusing. Makin mendekat ke mesin cuci, baunya makin kuat. Aku melihat 3 anjing besar mati di atap rumah nomor 13 dari tempat bale-bale. Bangkai anjing itu gak kelihatan karena digantung di bagian bawah tralis. Ini apa-apaan ya, Lord? Aku ngacir menuruni tangga. Teriak sebut nama ibuku. Ibu dari dalam kamar habis sholat maghrib ikutan panik. Kenapa? Tanya ibu. Bangkai, kataku. Bangkai apa? Anjing. Ada bangkai anjing di tempat cucian, kataku.
sambil atur nafas. Ibu keheranan sekejap. Sambil membenahi mukenanya, dia pun ke atas. Dan, mana bangkai? Kamu ngigau. Makanya, kalau maghrib di dalam rumah sebentar. Bikin panik aja, ibu beringsut ke dalam sambil marah-marah. Aku mendekat ke arah atap rumah nomor 13. Ibuku tak salah, bangkai itu sudah tak ada. Sayup-sayup aku mendengar suara nyanyi. Entah kenapa mataku memandang ke atap rumah nomor 13 yang bolong. Aku mendekat ke arah atap itu, lalu melihat di bawahnya. What? Udah nggak ada plafonnya. Aku samar melihat bagian rumah tersebut karena cuma diterangi cahaya beberapa lilin. Dan aku melihat wanita itu rambutnya ngebok kayak Dora the Explorer, tapi acak-acakan. Dia seperti menggendong sesuatu. Di lantainya kayak ada bercak-bercak apa itu. Ya, mataku memicing, melebar, memicing, dan melebar melihat wanita itu ternyata memperhatikanku. Mampus, aku buru-buru ngacir lagi ke bawah. Wah, Bu, besok saja ku kerjakan cucian, ujarku ketus. Lah, kan sudah direndam, kata ibu. Besok, Bu. Kalau ku bilang besok, ya besok. Nadaku meninggi. Ibu diam. Orang tuaku mengerti. Kalau aku sudah marah, pasti memang ada alasan kuat. Aku langsung cuci kaki, masuk kamar, dan merebah. Mengingat wajah wanita itu putih pucat, lingkaran matanya hitam seperti tak tidur berhari-hari, bibirnya celemongan, lipstik atau darah, aku nggak tahu. Yang jelas berwarna merah. Orang gila, mati saja kau. Aku misuh-misuh dalam hati sambil tiduran. Jumat ceria di sekolah. SMP tempatku belajar cukup jauh dari rumah. Sekali naik angkutan umum, jaraknya dari Bundaran HI ke Semanggi. Lumayan dong kalau jalan kaki, lantaran anak baru dan merasa nggak selevel dengan SMP negeri. Aku malas bergaul, beda banget sama sekolahku ketika SD dan satu SMP alias di kelas 7. Aku masih di sekolah swasta Katolik yang cukup ngehits. Pindah ke Bekasi di SMP negeri pula. Duh, jatuh pasaran, pikirku saat itu. Di kelas 3 SMP atau kelas 9, aku baru kenal dekat dengan Yogi, yang ternyata sekomplek denganku. Bukan cuma sekomplek, Yogi ternyata juga tinggal di Jalan Kawi. Rumahnya nomor 10. Sebenarnya aku sudah tahu sejak pertama kali pindah ke komplek ini. Aku sering ketemu Yogi ketika nunggu angkot. Dia bawa motor sendiri, tapi nyelonong aja tanpa menyapa. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Semoga Yogi bisa memuaskan dahaga kepoku. Bertanya soal wanita di rumah nomor 13. Yogi, gue Jen, kataku menyodorkan tangan. Gue udah tahu, anak baru kan? Lu katanya agak songong. Aku menarik tangannya kembali sebab dia tak menyambut. Gue mau tanya sedikit, lu bisa bantu gue? Soal apa? Ibu-ibu di rumah nomor 13. Yogi menatapku. Aku melihat kekhawatiran
di wajahnya. Emang kenapa? Mau tahu? Gue ngerasa aneh aja. Masa tetangga sendiri gue nggak kenal? Udah setahun gue di sana. Gue tahu lu rumahnya dekatan sama dia. Ceritain sedikit ya. Yogi diam beberapa saat. Yang gue tahu, dia bukan orang, tapi kuntilanak, kata Yogi dengan suara pelan. Buset, kuntilanak katanya. Gue salah denger apa gimana? Apa? Kuntilanak? Lu nggak salah? Enggak. Jadi dia itu dulunya suka ke dukun. Jiwanya dijual, terus jadi kuntilanak. Ada pakunya di kepala, katanya. Gue dengar-dengar aja. Makanya dia nggak pernah keluar. Aslinya udah mati. Dia itu kalau pakunya dicopot. Yogi enteng banget cerita. Datar, gak ngerasa ngeri atau apalah. Tapi lu yakin? Yakin sih. Habis gak pernah keluar. Gue udah tinggal di sana dari SD kelas 5. Gue sedikit pun gak pernah ngeliat dia. Cuman ceritain. Dulu keluarga bahagia, ada suami, anak, terus pada ninggalin dia semua. Katanya gara-gara ilmu hitam tadi. Itu aja yang gue tahu, kata Yogi. BTW, lu udah ada teman sebangku? Sama gue aja, Yogi menawarkan. Aku pun setuju, demi informasi yang lancar. Pulang ke rumah, sorenya aku main ke tempat Yogi. Tuh anak belum pulang ternyata. Ya udah, kuhabiskan waktu dengan bersepeda. Masih ada matahari. Iseng-iseng aku berhenti di rumah nomor 13. Kembali menatap rumah itu, terutama bagian tirainya. Berharap wanita di dalam situ melihatku. Sengaja nantangin, masih terang. Kalau gelap, aku gak akan tahu siapa yang kuhadapi. Lama aku berdiri. Dia gak nongol-nongol. Buang-buang waktu. Mending aku sepedahan lagi. Aku mengambil sepeda yang kurebahkan di tengah jalan. Saat ku hendak mengayuh, mendadak kakiku seperti ada yang menahan. Berat banget. Sepedaku juga jadi macet. Rantainya ogah muter. Ini kenapa? Jen? What? Ada suara memanggilku. Padahal nggak ada orang di situ. Jen? Tubuhku kaku. Hari sudah menjelang maghrib. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Hanya kepala yang bisa ku digerakkan. Lidahku keluh. Aku teriak, minta tolong, gak bisa. Aku menengok ke arah rumah itu. Dan di tirainya, wanita itu melongokkan kepala. Wajahnya putih keabu-abuan. Dua matanya yang mengerikan menatapku. Senyumnya mengembang, memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Jen, ternyata dia yang memanggilku. Tahu dari mana nama aku? Sialan. Sekitar 1 menit, aku memberanikan diri menatapnya. Aku berusaha tak berkedip. Tantangin sekalian. Apa maunya dia? Dia menatapku tajam. Senyum dan senyum. Aku merasa ada sesuatu yang menjanggal. Dia seperti mendekat. Mendekat. Woi, Jen, ngapain di sini? Ternyata Yogi sudah ada di sebelahku. Hari sudah maghrib. Matahari sebentar lagi benar-benar menghilang. Badanku yang tadi kaku sekarang sudah agak melemas. Tapi
bulu kuduku tetap tegak. Aku memandangi Yogi dengan wajah ketakutan. Yogi memandangiku, lalu memandangi rumah nomor 13. Pulang aja yuk, Jen, gue anter. Lu mah nyari perkara, kata Yogi. Aku menurut. Tiba di rumah, Yogi menceritakan semua pada ibuku. Wajah ibuku serius, tapi beliau mencoba untuk bijak menanggapi semuanya. Dan Yogi dengar-dengar, itu kan semua belum terbukti. Kita tidak boleh prasangka buruk sama orang lain. Mungkin ini cara Tuhan menegur Jen karena sampai maghrib belum pulang. Kan pamali maghrib-maghrib di luar, kata ibu. Yogi dan aku cuma pandang-pandangan. Akhirnya dia pamit pulang. Permisi tante, katanya sambil salim ke ibuku. Aku mengucapkan terima kasih ke Yogi sambil janjian besok ke sekolah. Yogi berjanji menjemputku pukul 06.30 waktu Indonesia Barat agar kita berdua tak terlambat. Setelah aku menutup pintu, ibu menyuruhku duduk lagi. Beliau menasihatiku, lain kali jangan kamu usik orang lain supaya orang lain tak mengusikmu. Keingintahuanmu yang besar bisa mencelakakanmu. Jen, tolong dimengerti kata-kata ibu. Andaikan yang Yogi ceritakan benar, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu belajar, tak perlu mencari tahu kehidupan orang lain, kata ibu. Aku hanya mengangguk. Ibu meminta sekali lagi agar mengabaikan apapun yang sekiranya ku dengar, ku cium, dan kulihat mengenai rumah nomor 13. Ibu juga menyuruhkan, terus meminta pertolongan pada Tuhan agar selalu dilindungi. Aku menyanggupi tahun demi tahun, walau ada apapun yang aneh, tapi masih tergolong wajar. Aku hanya bisa diam. Ibu, ayah, kakakku, dan adikku juga sama. Berusaha bersikap jika itu semua adalah hal yang baik-baik saja. Yang sedikit mengusikku jika ada bunyi lahir di komplek perumahan itu, buru-buru dibawa pergi. Kemana tahu sampai bayi itu selesai ASI eksklusif. Beberapa kali tetangga kehilangan peliharaan, bahkan yang rumahnya berjauhan dariku, dan sebagainya. Penemuan bangkai binatang di atas atap nomor 13 juga seringkali ada di hadapanku. Lagi-lagi aku berusaha biasa, cuekin aja lah, bodo amat, terserah, biarin, suka-suka kamu aja, Nyai. Waktu berlalu, lulus SMP, lalu lulus SMA, lalu ke perguruan tinggi, dan akhirnya aku menikah. Dengan siapa? Hahaha, iya, Yogi. Lantaran tetangga dekat dan teman sepermainan. Aku dan Yogi udah lebih mirip sahabat dalam kepompong. Nikah juga gak ramai-ramai banget, karena semua orang sudah mengetahui kisah cinta kami. Jadi gak aneh. Oh iya, hampir seluruh rumah di Jalan Kawi dan Merapi terisi penuh sekarang. Hanya rumah nomor 12 dan 14 saja yang tak berpenghuni. Dulu pernah ada yang membeli, tapi jadi di over kredit. Dan sampai sekarang belum laku. Ada pula yang pernah mengontraknya, tetapi hanya bertahan sebulan 2 bulanan. Selebihnya kosong lagi. Kami menunggu di rumah
mertua indah, bolak-balik saja. Kadang seminggu di rumahku, seminggu di rumah Yogi. Saat Yogi diterima kerja di BUMN, rencana aku mau mengontrak rumah sendiri, tapi masih di wilayah komplek. Malam ini giliran menginap di rumah ibuku. Di mana kita mengontrak nanti, Mas? Terserah, ucap Yogi. Belakang sini, tanyaku sambil ketawa pelan. Yogi menggeleng keras. Gak, gue gak mau ambil risiko. Bar juga lu hamil, kan? Gue gak berani ngucapin, tapi itu udah kebayang yang enggak, kata Yogi. Cie, khawatir. Aku menyenggol Yogi. Mendadak aku mual, ingin muntah. Nah, kan baru juga diomong, hamil kali lu. Periksa yuk, ujar Yogi. Ada rasa khawatir. Ya udah, ayo, kataku. Malam itu kami di bidan yang buka praktek di depan komplek. Selamat ya Pak Yogi, istri. Udah 4 minggu ternyata, si bidan menyalami suamiku. Mata Yogi bersinar-sinar. Aku tersenyum melihat suamiku girang. Kami pulang ke rumah ibuku. Tapi entah kenapa Yogi mendadak malam itu menginap di rumah ibunya. Gue deg-degan gini ya. Ingat rumah nyokap gue aja ya, yang, kata Yogi. Aku aneh melihat dia, tapi ku iyakan. Ya udah, terserah. Bilang dulu sama ibu, kataku. Yogi meminta izin pada ayah dan ibuku. Ibuku mengiyakan setelah sebelumnya keduanya ikutan girang karena kabar bahwa kami akan punya anak. Kami pun langsung ke rumah mertuaku. Lupa cerita, Yogi berdarah Kalimantan, Bali, Jawa. Berilmuwan supranatural, hal yang biasa di rumahnya. Ibunya pun bisa melihat hal-hal gaib yang tak bisa dilihat oleh orang biasa sepertiku. Meski begitu, Yogi dan aku merupakan produk zaman sekarang yang gak repot dengan mistis. Assalamualaikum. Yogi mengucapkan salam masuk ke rumah orang tuanya. Waalaikumsalam. Mertua laki-laki menjawab salam. Bapak mertuaku orangnya lucu, gemuk, dan punya pipi bulat. Dia sayangnya minta ampun padaku. Mungkin karena sama-sama orang Jawa. Dari mana ini? Kata bapak mertuaku sambil mengacak-acak rambutku. Ibu mertuaku sedang di kamar mandi. Saat beliau keluar dan menghampiri kami, mendadak wajah beliau menegang. Tutup pintu rumah, Yogi. Tutup sekarang, katanya setengah berteriak. Aku bingung sekaligus bengong. Aku berinisiatif menutupnya, tapi dicegah. Jen, menjauh dari pintu. Yogi, cepat. Suamiku segera menutup pintu. Ibu, udah malam juga, jangan teriak sih, kata Yogi. Lu gak tahu yang ibu lihat dan yang gue lihat, Mas. Jadi lu diem aja, kata Nita, adik iparku, menyambar. Yogi pun diam dan maklum. Nita memang juga bisa melihat makhluk astral. Segera setelah ibu mertua komat kamit membaca doa, dia menghampiriku. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Selamat, katanya. Ya, begini kalau punya mertua udah bisa melihat masa depan. Kami belum cerita aja, dia sudah mengerti. Kenapa nih? Tanya bapak mertua. Aku cuma ngikik. Ibu mertua menjelaskan kepada bapak mertua jika aku hamil. Wah, langsung memberikan selamat. Disuruhnya Yogi beli martabak untuk merayakan kehamilanku.
Beli yang banyak martabaknya. Bapak, martabak keju. Kamu apa terserah, kata bapak mertua sambil memberi uang ke anaknya. Namun, ibu mertua mencegah. Besok saja, dia masih ada di sana, ucap ibu mertuaku. Dia siapa, Bu? Tanyaku. Ibu mertua hanya senyum di sudut bibir. Wanita nomor 13, kata Nita melanjutkan sambil terus memandang ke pintu. Aku terhenyak, pandang-pandangan dengan Yogi. Yogi sampai memegang kepalanya tanda pusing. Dari cerita Nita, ternyata dari tadi dia sudah mengintil kami. Bapak mertuaku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi. Beliau memang super lah, bisa tertawa di tengah suasana mencekam. Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil dan suka buang hajat di celana. Aku terbahak-bahak, Yogi juga. Hanya Nita dan ibu mertua yang tidak tertawa. Mereka terus memandang ke arah pintu. Kelar bercanda ria, Yogi dan aku pamit tidur. Bapak mengiyakan, sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu gaharu. Pakai ini selama kamu hamil, jangan dicopot meski mau mandi sekalipun, kata ibu. Mertua memakaikan gelang itu padaku. Aku mengiyakan. Akhirnya kami beranjak ke paraduan, bersiap untuk tidur. Yogi mematikan lampu sebab tahu aku tak bisa tidur dengan lampu menyala. Aku hanya mulai terlelap. Yogi memelukku erat. Entah jam berapa, aku terbangun karena kaca di kamar Yogi ada yang mengetuk pelan. Aku merinding, lalu terbangun duduk. Ketukan itu tak berbunyi lagi. Aku terus memandangi ke arah kaca. Sekelebat ada bayangan melintas. Ya Tuhan, apa itu? Aku berusaha membangunkan Yogi. Fuck. Yogi tak ada di sampingku. Kemana dia? Aku teriak sekencang-kencangnya. Yogi! Belum ada yang datang. Aku kembali berteriak-teriak. Pintu kamar terlihat ada yang berusaha membuka dari luar. Chen, buka pintunya. Itu suara Yogi. Sial, aku dikurung di kamar suamiku oleh sesuatu yang tak nampak. Yogi, tolong. Chen. Yogi tetap berusaha membuka pintu kamar dengan sekasar mungkin. Dari jendela, aku menyaksikan bayangan seseorang. Dia wanita, rambutnya bob, mirip Dora. Mungkinkah wanita dari rumah nomor 13? Jantungku berdebar-debar. Kupandangi terus arah jendela. Rambut wanita itu yang tadinya mirip Dora memanjang dan memanjang, entah sampai semana. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku ingat pesan ibu, tetap sebut nama Tuhan dalam hati. Aku pun membacakan doa yang ku bisa. Dari arah luar, suamiku terus berupaya membuka kamar. Mendadak wanita itu menghilang. Di saat yang bersamaan, Yogi berhasil membuka pintu kamar. Dia langsung memelukku erat. Kamu kenapa? Tanya Yogi padaku. Aku tak bisa bicara. Tubuhku mendingin kayak es. Kulihat di pintu kamar bapak, ibu, dan Nita memandang ke arahku. Lancang dia, Yogi. Kita selesaikan saja, ujar ibu mertuaku kepada Yogi. Yogi pun menghela napas panjang. Setelah suasana agak reda, Yogi bicara padaku tentang rencana ibu mertuaku mencari perkara dengan wanita rumah nomor 13. Ibu yakin itu dia, kata suamiku. Mas, kamu inget dong pesan ibuku. Kita nggak boleh berprasangka buruk sama orang.
Memang yang kusaksikan bayangan mirip dia, tapi bukan berarti itu dia. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Ini bukan hal biasa. Perang ilmu, waelah, mana aku kepikiran. Enggak sama sekali. Aku nggak punya ilmu apapun, dalam tanda kutip. Keluargaku juga biasa-biasa saja. Udahlah, lupakan, kataku. Ya udah, kamu sendiri yang bicara sama ibu Gih sana. Intinya, ibu udah geram banget sama dia. Bertahun-tahun, warga sini yang tengah hamil dan baru melahirkan meminta bantuan ibu. Karena selalu diganggu. Oleh siapa? Dia itu loh orangnya, ujar suamiku berapi-api. Aku dari SD, Jen. Aku tiap hari melihat orang datang meminta bantuan. Kamu kan nggak tahu peristiwa apa yang sudah dilalui keluargaku. Sekarang menantunya sendiri yang mengalami. Masa iya ibu tega ngediemin kamu? Ini nggak sekali, 2 kali, Jen. Sering kalau ada orang hamil, memang beginilah yang terjadi di komplek ini, kata Yogi. Aku cuma diam. Peristiwa barusan cukup membuat jantungku copot. Terserah ibu aja, aku ikut, kataku akhirnya. Sementara waktu, aku diungsikan oleh ibu ke Yogyakarta. Hari-hari aku menunggu bayiku besar di kota pelajar yang syahdu ini. Yogi sebulan sekali menengokku dan anaknya. Syukurlah di sini aku tak mengalami kejadian aneh-aneh. Menurut eyangku, di sini banyak yang menjaga. Entah apa maksudnya. Yang jelas, memang tentrem di Jogja. Tibalah saat kelahiran. Si jabang bayi yang lucu berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah, akhirnya dengan selamat. Aku menunggunya agar usianya 1 bulan. Baru kembali lagi ke Bekasi. Komplek perumahan tempat ayah, ibu, dan mertuaku berada. Balik ke komplek ini, yang pertama kali ingin kulihat adalah rumah nomor 13. Rumah tersebut sudah hancur. Kemana wanita di situ? Ya, entahlah. Aku tak ingin kepo berlebihan. Yang jelas, hawa di sana jadi lebih baik semenjak dia tak ada. Oke, cerita pun selesai. Ambil hikmahnya, yang bagus, yang buruk dibuang. Oke? Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke? Yongkrut.